Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Sinik Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita jumpa di mata kuliah lab akuntansi biaya pertemuan yang ke-10. Kita bahas mengenai biaya overhead pabrik. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Nah, untuk biaya overhead pabrik ini adalah biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya produksi tapi bukan material, bukan labor. Elemennya ini adalah biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, penyusutan dan amortisasi aktiva tetap pabrik, kemudian biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap pabrik, ada biaya listrik dan air pabrik, dan BUP lain-lain. Nah, untuk yang biru ini ya, untuk metode harga pokok proses ini bukan merupakan BOP. Oke, untuk penggolongan BOP atas dasar tingkah laku biaya. Jadi penggolongan BOP sebenarnya ada atas dasar tingkah laku biayanya atau hubungannya dengan aktivitas volume ya. Di sini nah, kebalik ya. Yang pertama di sini atas dasar tingkah laku biaya. Jadi ada biaya tetap, jadi biaya yang bersifat tetap. Contoh biaya asuransi, biaya penyusutan, ada gaji staf pabrik dan mandor ya. Di sini kenapa disebut biaya tetap? Ini tidak berpengaruh terhadap volume produksi ya. Jadi di sini bersifat fixed in total but variable in unit. Begitu. Kemudian biaya variabel di sini sebaliknya ya, di sini biaya yang besarnya mengikuti sesuai dengan jumlah produksi. Contoh, sebagian biaya tenaga kerja tidak langsung, ini kalau untuk yang lembur ya, kemudian biaya bahan penolong, ini juga sama, dan bahan bakar. Ini bersifat variabel. Kemudian biaya semi variabel, ini biaya yang apabila ada berarti timbul, seandainya tidak berarti tidak. Misalnya contoh pengobatan karyawan pabrik ya. Jadi ada biaya reimburse kalau seandainya karyawan pabrik tadi sakit, berarti dia bisa mengajukan reimburse atau penggantian biaya pengobatan. Tapi apabila dia tidak sakit, berarti biaya reimburse itu tidak ada. Oke, kemudian biaya reparasi juga sama. Apabila terjadi kerusakan mesin misalnya, berarti di sini ada biaya reparasi. Andaikan tidak, berarti tidak. Ini namanya biaya semi variabel. Kemudian penggolongan BOP atas dasar hubungannya dengan departemen. Di sini ada yang departemen langsung dan tidak langsung. BOP langsung ini yang langsung digunakan oleh departemen. Jadi misalnya biaya depresiasi mesin itu kan yang pakai hanya bagian produksi saja. Kemudian biaya bahan penolong ini juga sama. Kemudian ada BOP tidak langsung, ini biaya yang penggunanya bersama-sama dengan departemen lain, misalnya depresiasi gedung. Jadi dalam satu gedung dipakai untuk banyak departemen. Nah, salah satunya adalah pabrik. Jadi di sini biaya tersebut penyusutannya bareng-bareng, tapi nanti akan dialokasikan ke siapa yang harus bertanggung jawab atas biaya tersebut ya, sesuai dengan departemen masing-masingnya. Kemudian biaya pemeliharaan mesin juga sama ya. Mesin dipakai untuk banyak misalnya ya. Nah, apabila mesin ini dipakai untuk lebih dari satu departemen, berarti di sini ada yang namanya biaya bersama. Oke. Jadi ini penggunanya bersama-sama dengan departemen lainnya. Oke, next. Kita lanjutkan. Untuk penentuan tarif BOP, langkah yang pertama adalah menyusun budget BOP-nya dulu, ya. Kemudian memilih dasar pembebanan BOP kepada produknya, ya. Kemudian di sini yang ketiga menghitung tarif, harusnya ke atas, nggak apa-apa ya. Kemudian yang keempat pembebanan BOP dan pengumpulan BOP sesungguhnya. Berbalik.
ya, baru kemudian kita hitung selisihnya. Berapa yang dibebankan, berapa yang sungguhnya, baru dihitung berapa selisihnya. Oke, next. Untuk menyusun budget, ini dikenal ada yang namanya kapasitas teoritis. Jadi ini adalah kapasitas produksi maksimum yang dapat diproduksi oleh perusahaan tanpa hambatan intern maupun hambatan ekstern. Nah, kapasitas praktis ini adalah kapasitas produksi maksimum yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan mempertimbangkan adanya hambatan intern. Kapasitas normal ini adalah kapasitas perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang, umumnya jangka waktunya 5 tahun. Kemudian kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas produksi yang didasarkan atas taksiran produksi periode untuk menjual produk yang murah di masa yang akan datang. Nah, langkah yang kedua adalah memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Bisa per satuan unit atau produksi, ya, bisa berdasarkan biaya bahan baku, bisa berdasarkan biaya tenaga kerja langsung, jam kerja, jam mesin, dan itu saja ya. Kemudian setelah itu baru tentukan tarifnya. Nah, ini rumusnya ya. Tarif BOP per unit berarti berapa taksiran BOP per taksiran unit produk yang dihasilkan. Makanya di sini disebut dengan persatuan produk. Kalau biaya bahan baku berarti perhatikan di sini yang di bawahnya adalah taksiran biaya bahan baku yang dipakai, atasnya sama. Kemudian tenaga kerja langsung, ini berdasarkan tenaga kerja langsung, makanya di sini di bawahnya adalah biaya tenaga kerja langsung, di atasnya sama, taksiran BOP. Kemudian jam kerja, ya, jam kerja ini sebenarnya bisa jam mesin atau jam kerja, tapi kalau di sini jam kerja berarti di sini bawahnya adalah taksiran jam tenaga kerja langsung. Kemudian kalau jam mesin berarti bawahnya adalah taksiran jam mesin, ya. Oke, next untuk pembebanan BOP di sini artinya BOP yang dibebankan sama dengan tarif kali dasar pembebanan, ya. Ini jurnalnya BDP BOP pada BOP yang dibebankan. Setelah itu baru dikumpulkan BOP yang sesungguhnya. Kalau tadinya persediaan bahan penolong pada saat terjadinya pembelian akan dibuat jurnal persediaan bahan penolong pada kas atau hutang, ya. Gaji juga sama. Pada saat timbul gaji, berarti gaji dan upah di sebelah debit, kreditnya adalah hutang gaji. Oke? Nah, berarti di sini BOP semuanya itu kalau dikumpulkan ini ya dijadikan satu yang tadinya di debit kreditkan. Oke? Nah, debitnya adalah BOP sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan perhitungan selisih? Yang pertama, menutup rekening BOP dibebankan ke BOP sesungguhnya. Jadi BOP dibebankan yang tadinya muncul di sini debitkan ya sebesar BOP apply atau yang dibebankan. Baru kemudian mencatat selisih BOP ya. Jika laba, maka di sini BOP sesungguhnya pasti ada di sebelah debit, kreditnya adalah selisih BOP. Dan sebaliknya, apabila rugi, maka akan dibuat jurnal selisih BOP. Jadi rugi itu ibaratnya selisih BOP itu cost ya, karena rugi kan, makanya taruh di sebelah debit. Kreditnya adalah BOP sesungguhnya. Oke, kita masuk ke Excel-nya yuk. Oke, kita sudah buka Excel-nya. Ini contoh ya. PT Baroman Printex berproduksi berdasarkan pesanan. Dan pada bulan Februari 2021 mempunyai BOP sesungguhnya sebagai berikut ya. Ada biaya bahan bakar, penyusutan, kemudian biaya gaji, dan biaya perbaikan. Yang ditanyakan adalah, buatlah jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya jika yang dibayar dengan kas adalah biaya bahan bakar, berarti yang lain belum bukan kas ya.
Biaya penyusutan, kalau kita membuat bahan bakar jelas kas ya, berarti biaya bahan bakar benar kas ya. Berarti ini langsung dimasukkan ke BOP. Nah, bagaimana dengan biaya penyusutan? Kalau penyusutan, berarti kan di sini biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan, ya kan? Nah, ini semuanya untuk biaya-biaya ini, baik itu bahan bakar, penyusutan, biaya gaji mandor, biaya perbaikan mesin, itu semuanya ada di sebelah debit apabila timbul, ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jurnal untuk mencapai BOP sesungguhnya. Berarti ini biaya-biaya ini dikumpulkan menjadi BOP yang sesungguhnya. Oke, kita buat jurnal BOP sesungguhnya. Ya. Nah, untuk jurnal BOP sesungguhnya berarti di sini kita kumpulkan BOP sesungguhnya. Ya, kemudian kreditnya di sini berarti semua biaya-biaya yang dimasukkan di dalam BOP ini ya, ada biaya bahan bakar dan lain-lain, ini ada kita taruh di sebelah kredit. Oke, karena di sini ada keterangan yang dibayar kas adalah biaya bahan bakar, berarti di sini oke, berarti yang di sini adalah biaya bahan bakar, kemudian ada biaya penyusutan, mesin, ya. Kemudian ada biaya gaji, mandor, kemudian di sini ada biaya perbaikan. Perbaikan mesin. Oke, selanjutnya kita isi berapa ya? Oke, kita lebarkan dulu. Oke, mungkin kita harus membuat format cell. Tapi saya salah. Oke, ini numbering, kemudian desimal. Nah, ya di sini ya, desimalnya 0 ini untuk biaya bahan bakar itu ada 2 juta. Gini. Kemudian biaya penyusutan 5 juta. Kemudian biaya gaji mandor 4 juta. Oke, kemudian ada biaya perbaikan mesin 5 juta. Nah, seperti ini. Nah, berapakah biaya sesungguhnya? Berarti kita tinggal gunakan saja. Nah, seperti ini ya. Dengan catatan begini ya. Kalau kita bayar, kita keluarkan biaya bahan bakar. Oke, ini kan jawabannya ya. Tadinya kronologisnya begini. Pada saat mengeluarkan biaya bahan bakar ya, misalnya di sini biaya bahan bakar gini kan, gini ya, biaya bahan bakar pada saat kita membayar, saya geser ke sini saja ya, pada saat kita membayar, sebentar ini kok nggak bisa, kenapa nggak? Nah, biaya bahan bakar pada kas, gini kan. Kemudian biaya penyusutan, ini kan sama ya. Tadi di sini biaya penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Penyusutan mesin, gini ya. Kemudian biaya gaji mandor, ini berarti di sini biaya gaji mandor pada di sini utang. Ini pada saat terjadi perhitungan gaji, ya. Jadi pada saat pada saat terjadi biaya timbulnya biaya gaji, ya. Di sini utang gaji dan upah. Nah, oke, saya geser satu lagi. Nah, oke, mungkin dikecilkan sedikit ya. Kemudian di sini ada biaya perbaikan mesin, berarti di sini ya.
Oke, daripada repot lama. Oke, saya buat kompas saja. Ini pada misalnya di sini utang, misalnya utang utang apa, utang dagang. Kalau belum dibayar kan berarti utang. Kalau misalnya sudah dibayar berarti di sini kan. Nah, seperti ini. Nah, ini jumlahnya, ini mundur ke bawah. Nah, ini ya, ini 2 juta, ini ya, berarti ini biaya bahan bakar ini sama dengan 2 juta. Kemudian ini penyusutannya ini sama dengan 5 juta. Kemudian biaya gaji mandor ini sama dengan 4 juta. Kemudian, salah. Di bawahnya ya, biaya gaji mandor ini 4 juta. Kemudian di sini perbaikan mesin ada 5 juta. Nah, seperti ini kronologisnya. Berarti di sini pada saat pengeluaran ya terjadi pengeluaran BOP. Nah, seperti ini. Ini juga sama, biaya gaji mandor juga sama ya. Kas ini juga sama. Sampai apa namanya? Dia perbaikan mesin juga sama. Berarti di sini kalau dikumpulkan jadi satu, kalau mencatat BOP sesungguhnya, berarti semuanya ini yang tadinya di debit, kita pindahkan di sebelah kredit, dijadikan satu di sini. Nah, ini untuk ini biaya gaji dan mandor, ini dari mana? Kembali lagi ke yang upah tenaga kerja langsung yang kemarin gitu ya. Jadi untuk biaya gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Nah, ini saya salah ya. Ini bukan utang gaji dan upah ya. Kalau seandainya biaya gaji tadi merupakan apa namanya? Merupakan distribusi dari biaya gaji, berarti di sini utang gaji dan upah. Nah, tapi seandainya dia berdiri sendiri, artinya pada saat terjadi perhitungan gaji, jadi hari ini adalah misalkan ya hari ini tanggal terakhir untuk pembayaran gaji ya, pembayaran gaji. Bukan pembayaran gaji ya, untuk perhitungan gaji. Berarti di sini adalah masih belum dibayar, berarti berupa utang gaji dan upah. Tapi kalau seandainya langsung dibayar, otomatis di sini adalah kas. Jadi tergantung dari bagaimana di situ apa yang terjadi transaksinya. Kalau di sini tidak disebutkan ya, tapi yang jelas yang ini, yang di sebelah yang saya merahin ini semuanya ada di sebelah debit. Oke. Nah, debit ini semuanya masuk di dalam BOP. Dijadikan satu. Nah, dijadikan satu menjadi BOP sesungguhnya. Ya. Nah, ini yang tadinya debit biar 0, berarti karena sudah dikumpulkan debit sesungguhnya, maka semuanya ada ditaruh di sebelah kredit. Oke, paham ya? Ini untuk yang nomor 1. Oke, selanjutnya untuk yang kedua ya. PT Delta Clothing adalah sebuah perusahaan garment berdasarkan pesanan yang mempunyai taksiran BOP setahun sebesar 500 juta dengan perkiraan akan memproduksi 200.000 unit menggunakan mesin selama 5.000 jam dan jam tenaga kerja langsung selama 100.000 jam ya. Kemudian PT Basic Clothing saat ini menerima pesanan 20.000 piece baju yang membutuhkan 1.000 jam mesin dan 10.000 jam kerja langsung. Jadi pada satu periode ini yang akan dibutuhkan. Sekarang hitunglah besarnya biaya BOP jika tarif berdasarkan satuan unit. Oke, kita jawab dulu ya. Kita jawab untuk satu persatu dulu. Oke, nomor 1 dulu. Nomor 1. A dulu ya. Kan ini nomor 2 ya. Oke, A dulu. U-nya besar. Ini ya. Oke, kita jawab dulu untuk yang A. Yang A begini. Kan di sini hitung berdasarkan satuan unit.
satuan unit, berarti di sini perkiraannya 500 juta di sini ya. Ini bisa memproduksi ada 20.000 unit. Kalau di sini dikatakan satuan, berarti di sini adalah bawahnya adalah unit. Jadi kita hitung tarif. Tarif BOP ini ya sama dengan, kita buat langsung saja bisa ya. Kita buat diketahuinya berarti di sini perkiraan. Jadi perkiraan BOP di sini ada 500 juta ya. Oke. Kemudian di sini ada perkiraan produksi ini ya. Oke, ini perkiraan produksinya. Ini rapi dikit. Ini ya, sengaja saya kasih tanda sama dengan biar nggak bingung ya. Ini oke, saya buat format dulu. Mana tahu saya kelebihan atau kekurangan 0. Nah, seperti ini. Perkiraan produksinya ada 200.000. Nah, oke. Kemudian tarifnya berapa? Tarifnya berarti sama dengan perkiraan ini, oke, dibagi dengan unit yang bisa diproduksi. Jadi tarifnya ada Rp2.500 per unit. Tarif BOP per unit. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi berapakah besarnya BOP? Berarti di sini BOP sama dengan ya tarifnya ini ya, tarif ini langsung ya, tarif di sini dikalikan dengan tadi dia menerima pesanan 20.000 piece, berarti kali 20.000 piece. Oke. Atau di sini misalnya pesanan atau jumlah pesanan ya. Jumlah pesanan tadi 20.000. Jadi berarti BOP-nya bisa tarif dikali dengan jumlah pesanan. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya yang B. Kita lihat sebenarnya ya. B. Mana B? Oke. Nah, sekarang yang B bagaimana? Dihitunglah besarnya biaya overhead pabrik jika tarif berdasarkan jam mesin, sama ya. Kita lihat ini yang diketahui. Oke, tapi di sini bukan perkiraan produksi, tapi perkiraan mesin ya, perkiraan jam mesin. Karena yang ditanyakan di sini adalah tarif berdasarkan jam mesin ya. Perkiraannya di sini tadi sama 500 juta. Oke. Kemudian perkiraan jam mesin kita lihat ini selama 5.000 jam. Ini. Kemudian tarifnya berarti sama dengan perkiraan BOP dibagi dengan jam mesinnya. Seperti ini. Jumlah pesanannya tadi 20, ini bukan per unit tapi per jam mesin. Nah, seperti ini. Ini tarif berdasarkan jam mesin. Oke, saya geser lagi biar nampak ya. Nah, seperti ini ya. Ini per jam mesinnya. Kemudian kita lihat jumlah pesanannya tadi sama 20.000 ya. Oke. Berarti di sini BOP-nya berdasarkan jam mesin adalah tarif dikali dengan jumlah pesanan. Oke, jadi ada berapa? Gede banget ya. 100.000 dikalikan dengan 20.000. Oke. Perkiraan jam mesinnya terlalu besar, ini saya tadi hanya asal saja. Oke, andaikan kita ralat ya perkiraan jam mesin. Oke, sebentar. Ini ya, saya ralat nggak masuk akal, jadi menjadi 500.000 jam. Nah, ini bukan 5.000, tapi ini saya tambahkan 2. Nah, ini jadi ada 500.000 jam. Jadi tarif
per jam mesinnya adalah sama dengan 500.000 dibagi dengan 500 juta dibagi dengan 500.000. Jadi jika pesanannya 20.000, maka BOP-nya sama dengan ini adalah tarif per jam mesin, kemudian dikali dengan, jadi artinya tarif per jam ini, oh iya di sini jam mesinnya ada 1.000 ya. Oke, kita nanti ganti di sini. Tarifnya di sini bukan 20.000, tapi di sini ada 1.000 jam mesin. Berarti di sini ada 1.000 jam mesin. Oke, jadi BOP-nya sama dengan ini tarif per jam mesin dikali dengan ini, dikali dengan bukan jumlah pesanan tapi jumlah jam mesin yang akan digunakan. Ini adalah jumlah jam mesin yang akan digunakan. Ini kan? Oke, paham ya. Jadi ini seperti ini caranya. Sekarang yang ketiga. Yang pertama gede banget, biarkan saja lah. Tapi masih masuk akal ya. Oke, selanjutnya di sini hitunglah berdasarkan biaya overhead pabrik jika tarif berdasarkan tenaga kerja langsung. Berarti ini sama ya. Perkiraan ini perkiraan BOP ini sama. Ini perkiraan BOP ini sama. Oke. Seperti ini. Kemudian di sini ada perkiraan apa yang tadi jam kerja langsung. Kita singkat ya, JKL. Ya. Perkiraan jam kerja langsung ini ada berapa nih? Jam kerja langsung itu ada 100.000 jam. Ya, 100.000 jam ya. Sedangkan di sini yang akan dikerjakan ya membutuhkan 10.000 jam kerja langsung. Berarti kita lihat tarifnya, kita hitung tarif BOP per JKL per jam kerja langsung itu kita tinggal bagi ya. Jadi sama dengan ini perkiraan BOP 500 juta ya, dibagi dengan tadi kebanyakan ya. Perkiraannya, ini perkiraan jam kerja langsungnya tadi 100.000 bukan 1 juta. Berarti di sini kita hilangkan 0. Ini kan 10.000 kan 0,1. Ini ya. Kita ngambil dari sini loh. Ini loh. Dan jam tenaga kerja langsung diperkirakan 100.000, berarti tarifnya adalah 5.000 per jam kerja langsung. Sedangkan di sini dibutuhkan di sini 10.000 jam kerja langsung. Jadi jam kerja langsung yang digunakan ini sama dengan berapa tadi? 10.000. Ini 10.000 jam. Berarti di sini BOP ini ya. BOP-nya berapa? BOP-nya berarti sama dengan tarif, kemudian dikali dengan jam kerja langsung. Nah, ini berarti ada 50 juta. Masih masuk akal enggak? Masih. Kenapa? Karena ini kan hanya perkiraan saja. Oke. Seperti itu, sampai di sini jumpa kita. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, salam sejahtera untuk kita semua.